she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Andrew Jung pulih, siap jadi andalan baru Persib Bandung. Persib Bandung mendapat kabar positif terkait kondisi striker anyar mereka, Andrew Jung. Andrew Jung sempat absen latihan bersama Persib Bandung beberapa hari karena sakit, namun kini sudah kembali berlatih bersama tim. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan kondisi Andrew Jung kian membaik setelah sempat beristirahat 4-5 hari. Selama masa pemulihan, Andrew Jung menjalani latihan individual di gym sebelum akhirnya kembali merumput bersama rekan-rekannya di Persib Bandung. Kondisi Andrew sudah bagus, dia sempat sakit beberapa hari tapi sekarang sudah pulih. 2 hari terakhir dia latihan di gym, dan hari ini pertama kali kembali berlatih di lapangan. Sejauh ini terlihat bagus. Dia hanya perlu beradaptasi dengan teman-teman setimnya, ujar Bojan Hodak. Meski baru pulih, Bojan Hodak menyebut Andrew Jung tetap memiliki peran penting sebagai striker di Persib Bandung. Andrew Jung akan bahu-membahu bersama Ulyem Baros dan Ramon Tang sebagai striker di Persib Bandung. Anda tahu, Baros bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa menjadi backup striker, bisa juga bermain di sayap. Saat pramusim, dia tampil bagus di sisi sayap. Jadi ini bukan masalah. Bahkan kami bisa bermain dengan ketiganya sekaligus, kata Bojan Hodak. Andrew Jung adalah pemain asal Perancis yang berposisi sebagai penyerang. Andrew Jung lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1997 di Remiremont, Perancis. Pria bernama lengkap Andrew Patrick Jung itu punya rekam jejak relatif panjang di Eropa. Ia tercatat memulai karirnya sebagai pesepak bola profesional di sejumlah klub Liga 2 Prancis, seperti Stade de Reims. Andrew Jung bergabung dengan Stade de Reims dengan memperkuat tim U19 pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015, lantas naik ke Stade de Reims B hingga tahun 2018. Andrew Jung kemudian pindah ke Chateauroux tahun 2019 sampai tahun 2021, lalu menjajal peruntungannya di Nancy tahun 2021 sampai tahun 2022, dan Valenciennes tahun 2023 sampai tahun 2025. Usai menuntaskan karirnya di kasta kedua sepak bola Prancis, Andrew Jung kemudian berkiprah di Liga Yunani. Ia merapat ke OFI Crete dengan status bebas transfer. Musim lalu, Andrew mengukir 28 penampilan. Selama itu, Andrew Jung mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Andrew Jung turut berkontribusi membawa OFI Crete finish di peringkat ke-6 Liga Super Yunani. Klub asal Kreta itu pun bersaing dengan tim-tim papan atas seperti Olympiakos, AEK Athens, Panathinaikos, PAO Salonika, dan Aris FC. Sikap santai Bojan Hodak soal cedera kiper Persib Adam Perzibek yang belum kunjung pulih. Super League 2025/2026 telah menuntaskan pekan keempat, meski ada laga yang ditunda. Persib menjadi salah satu klub yang mengalami penundaan laga pekan keempat Super League 2025/2026 karena adanya demonstrasi di beberapa kota Indonesia pekan lalu. Untuk itu, Persib baru menjalani 3 pertandingan musim ini. Namun, dalam 3 pertandingan awal Super League 2025/2026 ini tak berlangsung mudah buat Maung Bandung. Pasalnya, Persib belum bisa bermain dengan kekuatan penuh, karena kiper asingnya yakni Adam Perzibek masih dibalut cedera. Penjaga gawang asal Wales itu mengalami cedera engkel saat latihan, sehingga ia masih fokus pemulihan. Situasi ini membuat Adam Perzibek bahkan belum bisa menjalani debutnya bersama Persib di Super League 2025/2026.
Padahal ia didatangkan dengan harapan bisa menggantikan posisi Kevin Mendoza yang memilih cabut dari Persib. Namun, hingga saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut belum juga pulih. Bahkan pelatih kiper Mario Djordjic mengatakan masih menunggu kesembuhan dari mantan pemain timnas U21 Wales tersebut. Menanggapi situasi ini, Bojan Hodak memilih tetap tenang dan santai soal cedera yang dialami Adam Persibek. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa cedera merupakan bagian dari dinamika tim yang berkompetisi di level tertinggi. Untuk itu, ia memilih santai dan tak menganggap bahwa absennya Adam merupakan kehilangan besar buat Persib. Menurutnya, saat ini tim kebanggaan Bobotoh hanya perlu fokus dengan pemain yang ada. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah kehilangan, karena ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari, ujar Bojan Hodak sebagaimana dikutip dari laman resmi ILIK, Minggu, tanggal 7 September tahun 2025. Ini tidak bisa diprediksi dan cederanya ini tidak beruntung, kami tidak bisa mengubahnya, ucapnya. Mantan pelatih PSM Makassar tersebut tak ambil pusing, karena Persib saat ini memiliki lebih dari satu penjaga gawang berkualitas. Bojan Hodak mengatakan meski Adam Persibek saat ini absen karena belum kunjung pulih dari cedera. Ia menilai bahwa Persib masih memiliki kiper yang bisa jadi andalan yakni Teja Paku Alam. Teja Paku Alam sejak musim lalu memang sudah menjadi kiper pelapis di Persib saat kiper utama tak bisa main. Untuk itu, saat Adam absen ini, Bojan Hodak tetap percaya dengan kualitas yang dimiliki Teja Paku Alam. Ia bahkan menilai Teja Paku Alam tampil bagus selama 3 laga Super League musim ini. Walaupun dalam 3 pertandingan yang telah dilakoni Persib mereka baru meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan sekali kalah. Hodak menilai bahwa Teja Paku Alam telah tampil bagus, karena gol-gol yang tercipta pun memang bukan dalam situasi mudah. Untuk itu, Bojan Hodak tetap percaya dengan Teja dan tak pusing soal absennya Adam. Ia memilih fokus dengan pemain yang ada saat ini sambil menunggu kiper berusia 25 tahun tersebut pulih nantinya. Tapi Teja juga sudah melakukan tugas dengan baik, dia bermain dengan baik, dan ketika dia kebobolan, itu adalah situasi yang memang sulit dihentikan seperti dari penalti, kata Bojan Hodak. Dalam 2 gol sebelumnya juga terjadi di situasi 1 lawan 1, dia bermain cukup baik, tuturnya. Marcelino Ferdinand diduga sindir Beckham Putra usai dibandingkan di laga Timnas Indonesia vs Taiwan, Bobotoh Persib langsung murka. Bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand diduga menyindir Beckham Putra Nugraha yang membuat Bobotoh Persib Bandung murka. Marcelino Ferdinand sedang menjadi sorotan usai dinilai bermain buruk saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan di FIFA Matchday. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, itu, Timnas Indonesia menang 6-0. Namun, sorotan tertuju kepada Marcelino Ferdinand yang dinilai tampil tidak terlalu baik bahkan cenderung buruk di laga itu. Pemain yang baru saja pindah ke AS Trencin dari Oxford United ini masuk pada menit ke-65 menggantikan Egy Maulana Fikri. Selama 25 menit berada di atas lapangan, pemain berusia 20 tahun ini tidak mampu memberikan dampak signifikan untuk skuad Garuda. Bahkan, beberapa kali dia terlihat seperti kebingungan dan salah dalam mengambil keputusan untuk mengoper atau shooting. Hal ini diduga karena minimnya menit bermain yang didapat Marcelino Ferdinand sejak memutuskan gabung ke Oxford United pada musim lalu. Selama membela Oxford United, ex-pemain Persebaya Surabaya ini hanya menghasilkan 2 kali penampilan di ajang Piala FA dan Championship. Marcelino Ferdinand pun dibandingkan dengan Beckham Putra Nugraha yang dalam laga kontra Taiwan bermain cukup apik di sisi kiri. Bermain selama 71 menit, bintang muda Persib Bandung ini bahkan memberikan 1 assist untuk gol pertama tim Merah Putih yang dicetak Jordi Amat.
Hal ini pun memunculkan diskusi di media sosial dengan menyebut bahwa Beckham putra menjadi pemain yang lebih baik dari Marcelino Ferdinand. Di tengah perdebatan itu, muncul dugaan Marcelino Ferdinand telah menyindir Beckham putra melalui Instagram story miliknya. Hal itu dibagikan oleh sebuah akun Instagram Haikal Official dan Football Bandung yang dikutip pada Minggu, 7/9/20.225. Dalam unggahan tersebut, terlihat akun Instagram Marcelino Ferdinand diduga membagikan sebuah foto ketika sedang berlatih. Foto itu menampilkan Marcelino Ferdinand tengah berusaha menguasai bola, sedangkan Beckham putra berada di sebelahnya yang hampir tersungkur. Marcelino Ferdinand pun menulis kata-kata di sudut kiri foto tersebut, yakni, "Biarkan semuanya berjalan lancar." Unggahan ini pun dimaknai bobotoh sebagai bentuk sindiran Marcelino Ferdinand kepada Beckham putra. "Sang bintang yang so bintang," tulis akun tersebut. "Biar Beckham, orang kayak gitu ke kamu. Kamu fokus saja, jangan seperti itu ke orang. Fokus," tulis netizen. Dikritik bukannya mikir malah nyindir. "Mental pemain pro plus abroad kok, seperti ayam sayur. Sudah prestasi nol sok kayak pemain bintang," tulis akun lainnya. Rencana pelatih Persib terhadap Andrew Jung dan duo bomber Brasil. Penyerang asal Perancis Andrew Patrick Jung turun latihan untuk kali pertama bersama Persib Bandung pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025, di lapangan latihan Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Persib bersiap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan kelima Super League tahun 2025 sampai tahun 2026, pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2025, ini di GBLA. Andrew Jung sebenarnya sudah berada di Bandung sejak sepekan lalu, namun ia jatuh sakit, kondisi yang buat dirinya menunda latihan bersama Persib. Pelatih Bojan Hodak mengabarkan bagaimana kondisi Andrew Jung setelah ia sembuh dan melakukan latihan individu di pusat kebugaran. "Kondisi Andrew sudah bagus, dia sudah beristirahat karena selama 4-5 hari sempat sakit," terang Hodak. "Kemarin dia akhirnya pulih. Dia juga dalam 2 hari terakhir melakukan latihan secara individual di gym," jelas pelatih asal Kroasia ini. Lebih lanjut, Hodak akan memberikannya ruang untuk beradaptasi dan mengenal rekan-rekan satu timnya yang baru. "Tadi menjadi hari pertama dia berlatih di lapangan dan sejauh ini bagus. Dia hanya perlu mengenal teman-teman setimnya dan saya rasa dia perlahan menyatu dengan tim," papar Hodak. Maung Bandung kini memiliki 3 penyerang asing di dalam tim setelah mendaratkan 2 bomber Brasil William Barros dan Ramon Tang sebelum ini. Hodak punya beberapa opsi alternatif yang bisa dikombinasikan. Barros bisa bermain lebih melebar, menjadi penyerang sayap, begitu juga dengan Jung. Sementara Ramon Tang punya kapasitas sebagai ujung tombak yang berguna sebagai pemantul bola, bahkan mengeksekusi sendiri. Anda tahu, Barros bisa bermain di beberapa posisi, dia bisa menjadi backup striker, dia bisa bermain di sayap juga, terang Hodak. Di beberapa pertandingan saat pramusim, dia bermain bagus di sayap, jadi ini bukan masalah. Kami bisa bermain dengan ketiganya sekaligus, jelasnya. Profil Andrew Jung adalah pemain berposisi penyerang kelahiran Remy Remond, Prancis pada tanggal 8 Oktober tahun 1997. Andrew Jung musim lalu memperkuat klub OFI Crete FC di Liga Yunani, mencatatkan total 28 pertandingan dengan 1488 menit bermain, mencetak 3 gol dan 2 assist. Andre Jung juga lama berkarir di Ligue 2 Prancis. Ia bahkan meniti karirnya sebagai pesepak bola profesional dari divisi keempat Liga Prancis. Pemain yang kini berusia 27 tahun ini menjadi pesepak bola pertama asal Perancis yang dimiliki Maung Bandung sepanjang sejarahnya. Bos Persib Aditya Putra Herawan berharap namanya bisa menorehkan cerita manis bersama klub kebanggaan Bobotoh. Sebagai pemain Perancis pertama dalam sejarah Persib, kami berharap Jung bisa menorehkan cerita manis bersama klub kebanggaan Bobotoh, ungkap Aditya. Federico Barba tak sabar jalani debut bersama Persib, ambisi cetak 3 poin lawan Persebaya.
Federico Barba, rekrutan anyar Persib Bandung, kini tengah diliputi semangat besar menjelang laga debutnya. Pemain asal Italia itu menegaskan tekadnya untuk mempersembahkan kemenangan ketika Maung Bandung menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Barba resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Persib menjelang penutupan bursa transfer musim ini. Setelah proses administrasi rampung, ia langsung bergabung dengan rekan-rekan barunya dalam sesi latihan yang sudah dijalani lebih dari 1 pekan. Pesepak bola berusia 31 tahun ini dikenal memiliki fleksibilitas bermain baik di posisi bek tengah maupun bek sayap. Kehadirannya membuat lini belakang Persib semakin kaya pilihan. Setelah beradaptasi dengan atmosfer Bandung dan gaya bermain tim, peluang Barba tampil sejak menit awal kala menghadapi Persebaya semakin terbuka lebar. "Sekarang saya sudah merasa lebih baik, dan ini adalah pekan menuju pertandingan," tutur Barba usai menyelesaikan sesi latihan bersama timnya di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Karir Barba sebelumnya cukup berwarna. Musim lalu ia memperkuat Como di kompetisi Serie B Italia. Sementara ketika masih junior dirinya merupakan bagian dari Akademi AS Roma. Pengalaman panjang itulah yang menjadi modal penting untuk menjalani tantangan baru di Liga 1 Indonesia. Saat ini, pemain berpostur 1,85 meter itu menegaskan bahwa fokus utama adalah memanfaatkan sisa waktu persiapan dengan maksimal. Beberapa hari menuju laga perdana diyakininya menjadi momentum penting untuk membangun chemistry dengan tim. Ada beberapa hari untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan, dan ini tentu sangat penting. Kami harus fokus karena kami harus menang, ungkap Barba penuh keyakinan. Dengan semangat juang tinggi serta motivasi besar membawa Persib meraih hasil positif, debut Federico Barba pun dinantikan publik Bandung, khususnya bobotoh yang siap memadati GBLA. Laga kontra Persebaya bakal menjadi ujian pertama sekaligus kesempatan emas baginya untuk menunjukkan kualitas dan kontribusi nyata bagi Maung Bandung. Persib punya skuad paling mahal, pelatih Persija, fokus kami juara. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan tanggapannya terkait Persib Bandung menjadi tim yang paling banyak mendatangkan pemain di Super League 2025/2026. Juru taktik asal Brasil itu cuek dan fokus membawa Persija meraih juara di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Jelang penutupan bursa transfer pemain pada tanggal 31 Agustus tahun 2025, Persib langsung mendatangkan 4 pemain baru. Mereka adalah Tom Haye, Eliano Reijenders, Andrew Jung, dan Federico Barba. Persib pun dikabarkan mempunyai nilai skuad Rp128M. Mauricio Souza tidak masalah Persib mendatangkan banyak pemain berkualitas. Namun yang pasti dari banyaknya nama itu, hanya 11 pemain di lapangan. Pemain-pemain yang datang ke sana berada di level yang sangat bagus. Pastinya mereka ingin membantu Persib, kata Mauricio Souza. Lanjut Mauricio Souza, ia memuji Persib yang berani mendatangkan pemain berkualitas musim ini. Pemain-pemain itu pasti bisa membawa Persib jauh lebih baik lagi. Ya, Persib saat ini duduk di posisi ke-9 klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan mengemas 4 poin. Pangeran baru tertinggal 6 poin dari Persija yang duduk di peringkat pertama. Pemain-pemain mereka berkualitas, tapi saya tidak bisa banyak bicara tentang mereka. Saya hanya fokus di Persija, kata Mauricio Souza. Ex-pelatih Madura United itu senang dengan skuad yang dimilikinya di Persija. Menurutnya, Persija sudah tampil baik dalam 4 pertandingan awal Super League 2025/2026. Saya sangat senang dengan apa yang kami punya saat ini. Kami harus siap bekerja keras di Super League 2025/2026 dan menjaga konsistensi. Kami menginginkan menjadi juara musim ini.
Itu tujuan kami, tutup Mauricio Souza. Mengerikan, Bojan Hodak rangkul 4 pemain Eropa. Apakah lawan jadi ciut nyalinya? Persib Bandung membuat gebrakan mengejutkan dengan strategi transfer yang mengerikan di bursa pemain awal musim ini. Nama-nama top Eropa direkrut Persib Bandung, lantas apakah membuat lawan-lawannya jadi ciut nyalinya, seperti Persebaya yang jadi lawan berat di pekan kelima Super League 2025/2026. Ada 4 pemain kelas dunia yang berhasil dirangkul Persib Bandung, keempatnya bukan pemain kaleng-kaleng. Nama keempat pemain Eropa tersebut adalah Tom Haye dan Eliano Reijenders yang baru saja tampil di Eredivisie Belanda, Federico Barba yang kenyang pengalaman di Serie A Italia, serta Andrew Jung yang bermain di Ligue 2 Prancis. Nama-nama tersebut bukan sekadar pelengkap skuad, mereka datang dengan label pemain mahal dan reputasi mentereng yang jelas bisa meningkatkan kualitas permainan Persib secara signifikan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, terang-terangan menyebut klub memainkan strategi cerdas untuk mendatangkan pemain. Menurutnya, ketika harga tinggi jangan dibeli, tetapi ketika harga turun maka itu saat yang tepat untuk melakukan manuver. Secara harga pada bulan lalu, pemain-pemain ini harganya sangat tinggi, kami tidak mau membayar dengan harga itu, kata Bojan Hodak, seperti ditulis, tanggal 8 September tahun 2025. Tapi ketika transfer window akan ditutup, kami menawar lagi karena mereka belum memiliki klub, ini satu cara untuk mendapatkan pemain tersebut. Benar saja cara itu efektif, buktinya kini Persib memiliki skuad paling berharga di Super League 2025/2026. Kita tahu Barba main di Serie A, Tom dan Eliano bermain di Liga Papan Atas Eropa, mereka punya nilai yang besar, jelas Bojan Hodak. Saat mereka tidak dapat klub yang lebih baik kami datang dengan penawaran, ini dinamakan bursa di sepak bola, ketika harga sangat tinggi jangan dibeli, tapi saat harganya rendah maka beli. Hodak tepis anggapan skuad Persib bertabur bintang. Persib Bandung, salah satu klub sepak bola terkemuka di Indonesia, selalu menjadi sorotan banyak penggemar dan media. Dengan sejarah yang kaya dan prestasi yang mengesankan, klub ini seringkali dikaitkan dengan pemain-pemain bintang. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pelatih Persib, Robert Alberts, atau yang akrab disapa Hodak, memberikan tanggapan menarik terhadap anggapan bahwa skuadnya hanya terdiri dari pemain-pemain bertabur bintang. Persib Bandung dikenal karena kemampuan mereka dalam menarik pemain berkualitas, baik lokal maupun internasional. Di antara nama-nama besar yang pernah mengenakan jersey Persib, kita dapat menemukan legenda sepak bola Indonesia dan juga beberapa pemain asing yang telah berkontribusi besar terhadap tim. Dalam beberapa musim terakhir, Persib telah mendatangkan beberapa pemain yang dianggap bintang di liga domestik. Namun, Hodak menegaskan bahwa keberadaan pemain-pemain ini tidak hanya sekadar untuk menghiasi skuad. Ia percaya bahwa setiap pemain memiliki peran penting dalam tim dan bahwa kerja sama tim adalah kunci keberhasilan. Misalnya, pemain seperti Mark Klok dan Wander Luiz telah menjadi sorotan karena performa mereka yang mengesankan. Namun, Hodak berpendapat bahwa kontribusi mereka tidak akan maksimal tanpa dukungan dari pemain lain yang mungkin tidak terlihat menonjol di lapangan. Ini mencerminkan filosofi bahwa semua pemain, baik yang berpengalaman maupun yang muda, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan tim. Hodak menerapkan filosofi pelatihan yang menekankan pada kolektivitas dan kerjasama. Ia berpendapat bahwa meskipun memiliki pemain dengan keterampilan individu yang luar biasa, tanpa adanya sinergi, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Hodak fokus pada pengembangan tim secara keseluruhan, bukan hanya menonjolkan individu. Hodak juga sering mengadakan sesi latihan yang berfokus pada penguatan tim, di mana pemain dilatih untuk memahami peran masing-masing dan bagaimana berkolaborasi satu sama lain. Ini sangat penting dalam meningkatkan komunikasi di lapangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Setiap tim pasti menghadapi tantangan, dan Persib tidak terkecuali.
Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga performa tim di tengah tekanan dari publik dan media. Dengan label, skuad bertabur bintang, ada ekspektasi tinggi yang harus dipenuhi. Hodak mengakui bahwa tekanan ini bisa menjadi beban. Tetapi ia berusaha untuk mengelola ekspektasi tersebut dengan pendekatan yang realistis. Hodak juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemain berpengalaman dan pemain muda. Menggabungkan kedua kelompok ini dapat menciptakan dinamika yang baik dalam tim. Pemain muda dapat belajar dari pengalaman para bintang, sementara pemain berpengalaman dapat mendapatkan energi dan motivasi dari semangat para pemuda. Ini adalah strategi yang telah terbukti efektif di banyak klub di seluruh dunia. Contohnya, dalam beberapa pertandingan terakhir, kita bisa melihat bagaimana pemain muda seperti Beckham Putra Nugraha berkontribusi dengan semangat dan kreativitas, sementara pemain senior seperti Supardi Nasir memberikan arahan dan stabilitas yang diperlukan. Keseimbangan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dalam tim. Hodak menyadari bahwa penggemar adalah bagian penting dari klub. Mereka tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap performa tim. Dengan mengedukasi penggemar tentang pentingnya kerjasama tim dan bukan hanya individualitas, Hodak berharap bisa membangun hubungan yang lebih kuat antara tim dan pendukungnya. Persib memiliki basis penggemar yang besar dan fanatik. Hodak berusaha untuk melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti sesi tanya-jawab dan acara fan meeting. Ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki para penggemar, tetapi juga membantu menciptakan atmosfer positif di dalam stadion. Selain itu, Hodak juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan penggemar. Dengan mendengarkan feedback dan masukan dari mereka, ia dapat memahami harapan dan keinginan para pendukung, yang pada gilirannya dapat membantu tim dalam melakukan perbaikan. Hodak telah memberikan perspektif yang menarik tentang skuad Persib Bandung. Dengan tegas menepis anggapan bahwa timnya hanya bertabur bintang, ia mengedepankan nilai kerjasama, kolektivitas, dan pengembangan pemain. Dalam dunia sepak bola yang seringkali terfokus pada individu, pendekatan Hodak ini bisa menjadi contoh bagi banyak klub lain. Dengan filosofi pelatihan yang menekankan pada tim, tantangan yang dikelola dengan baik, dan keterlibatan penggemar yang kuat, Persib Bandung di bawah kepemimpinan Hodak berpotensi untuk terus bersinar di pentas sepak bola Indonesia. Persib Bandung diserang virus, pemain bertumbangan jelang lawan Persebaya. Skuad Persib Bandung diserang virus yang membuat sejumlah pemain bertumbangan. Kabar buruk ini menghampiri jelang Maung Bandung menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026. Pelatih Persib Bojan Hodak mengonfirmasi, kondisi ini memaksa beberapa penggawa Maung Bandung harus menepi dari latihan. Kasus terbaru dialami Rezaldi Hehanusa. Mantan pemain Persija Jakarta itu tidak bisa mengikuti latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Rezaldi sakit, seperti terkena virus. Tapi saya rasa bukan hanya di klub ini, tapi di Bandung saya lihat banyak yang sakit, ujar Bojan usai memimpin latihan. Meski tidak merinci jenis penyakitnya, Bojan memastikan situasi serupa sempat dialami pemain Persib lain. Menurutnya, beberapa pemain asing juga menjadi korban. William, Barros, Lucho, Luciano Guaicochea, yang sakit 2-3 lalu, saat ini sudah pulih, bebernya. Selain itu, dua rekrutan anyar, Federico Barba dan Andrew Jung, juga tidak luput dari masalah kesehatan. Keduanya sempat mengalami gangguan pencernaan ketika baru tiba di Bandung. Kondisi tersebut membuat mereka harus menjalani perawatan sebelum kembali ke lapangan. Tapi saya rasa semuanya akan segera membaik, tegas Bojan dengan optimisme. Menurutnya, sebagian besar pemain yang sempat tumbang kini sudah pulih, meski Rezaldi masih harus beristirahat lebih lama. Situasi ini tentu memengaruhi persiapan Persib menghadapi Persebaya di pekan lanjutan Liga Indonesia. Meski begitu, ada kabar baik dari lini pertahanan.
Kiper Adam Perzibek yang sempat cedera kini sudah kembali berlatih penuh. Begitu juga dengan pemain muda Zulkifli Lukmansyah. Kembalinya sejumlah pemain yang cedera menjadi angin segar. Namun absennya beberapa nama karena sakit tetap menjadi kekhawatiran. Apalagi lawan yang akan dihadapi adalah Persebaya, salah satu tim yang kerap merepotkan Persib di kompetisi domestik. Bojan berharap masalah kesehatan ini bisa cepat teratasi agar timnya bisa tampil lebih solid. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kondisi fisik seluruh pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan Liga Indonesia. Dengan skuad yang masih pincang, Persib akan diuji apakah mampu menjaga konsistensi performa saat menghadapi Persebaya. Dukungan supporter dan pulihnya beberapa pemain kunci diharapkan bisa jadi modal tambahan untuk melewati ujian berat ini. Punya lini depan sangar, Bojan Hodak potensi jadikan Persebaya kelinci percobaan trio maut Persib. Skuad mewah Persib Bandung sudah semakin nyata terbentuk. Hal ini seiring dengan kesiapan penyerang asal Prancis, Andrew Jung, yang sudah turut serta latihan untuk pertama kalinya bersama Persib Bandung. Senin, tanggal 8 September tahun 2025, di lapangan latihan Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Hadirnya Andrew Jung yang masuk dalam skema Bojan Hodak berpotensi menjadikan lini depan Persib semakin mengerikan. Andrew Jung bakal disiapkan untuk laga penting Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya dalam pekan kelima Super League 2025 di Stadio Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Sinyal bakal diturunkannya Andrew Jung di laga Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya sudah dibocorkan Bojan Hodak. Bojan Hodak membeberkan soal kondisi Andrew Jung setelah sembuh dan melakukan latihan individu di pusat kebugaran. Kondisi Andrew sudah bagus, dia sudah beristirahat karena selama 4-5 hari sempat sakit. Kemarin dia akhirnya pulih. Dia juga dalam 2 hari terakhir melakukan latihan secara individual di gym, kata Bojan. Saat ini Bojan Hodak memberikan waktu Andrew Jung untuk beradaptasi dan mengenal rekan-rekan satu timnya yang baru. Tadi menjadi hari pertama dia berlatih di lapangan dan sejauh ini bagus. Dia hanya perlu mengenal teman-teman setimnya, dan saya rasa dia perlahan menyatu dengan tim, papar Hodak. Meski bertipikal sebagai penyerang lubang, Bojan Hodak nampaknya bakal memberikan tugas baru bagi Andrew Jung di laga kontra Persebaya Surabaya.